Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk eh, hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan panel listrik, di mana materi ini membahas tentang pentingnya pemeliharaan panel listrik. Jadi, panel listrik adalah sebuah jantung ya, jantung diibaratkan sebuah jantung dari sistem kelistrikan di setiap bangunan, sehingga pemeliharaannya yang teratur sangat penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi energi. Kita akan mempelajari tentang panel listrik, mengapa pemeliharaannya itu begitu penting, kemudian juga harus dibahas juga mengenai jadwal pemeliharaan yang disarankan, kemudian prosedur yang tepat, kemudian peralatan yang dibutuhkan, serta masalah umum yang sering terjadi dan solusinya. Diharapkan dengan pemahaman yang baik tentang pemeliharaan panel listrik dapat mencegah bahaya kebakaran, mengurangi resiko sengatan listrik, dan memperpanjang umur panel listrik. Baik, apa itu panel listrik ya? Secara definisi, panel listrik adalah sering disebut sebagai kotak sekring atau kotak sekring gitu ya, adalah suatu kotak yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari sumber utama ke berbagai sirkuit di dalam bangunan. Jadi bentuknya seperti kotak gitu ya, di mana kotaknya itu adalah pusat ya, pusat eh, untuk mendistribusikan listrik dari sumber, terutama sumber PLN menuju ke beban. Panel ini juga melindungi sirkuit dari kelebihan beban dan arus pendek. Jadi di dalam panel listrik ini ada komponen-komponen proteksi yang fungsinya adalah untuk melindungi beban listrik dari resiko kelebihan beban ya atau overload maupun arus pendek menggunakan sikring atau pemutus sirkuit atau circuit breaker. Komponen utama pada panel listrik meliputi yang pertama adalah circuit breaker atau MCB ya. Ada yang menyebut untuk ukuran yang kecil biasanya menggunakan MCB, kemudian untuk ampere yang besar biasanya menggunakan MCCB. Nah, circuit breaker atau pemutus sirkuit ini fungsinya adalah melindungi sirkuit dari kelebihan beban dan arus pendek. Itu fungsi dari circuit breaker. Kemudian ada busbar di sini ya. Busbar adalah konduktor yang mendistribusikan listrik ke pemutus sirkuit. Jadi busbar fungsinya sama dengan kabel, dia sebagai penghantar. Fungsinya adalah mendistribusikan listrik dari sumber ke beban ya, beban, di mana dalam sambungan distribusi itu ada pemutus sirkuitnya atau circuit breakernya. Kemudian ada kabel ya, kabel sebenarnya dengan busbar itu sama ya, sama-sama penghantar. Jadi kabel ini fungsinya untuk menghubungkan panel listrik dari sumber utama ke sirkuit-sirkuit di dalam bangunan. Kemudian ada grounding, di dalam panel itu juga ada grounding, fungsinya adalah sebagai sistem pentanahan untuk keselamatan. Apakah fungsi dari panel listrik? Fungsi utama dari panel listrik adalah untuk menerima, mendistribusikan, dan melindungi sistem kelistrikan di dalam bangunan. Nah, kemudian panel listrik juga berfungsi atau menyediakan titik kendali atau titik kontrol untuk mematikan dan menghidupkan sirkuit secara individual. Jadi dilakukan oleh operator ya atau user untuk mematikan atau menghidupkan, menyambungkan atau memutus aliran listrik di suatu beban sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Panel listrik memastikan pasokan listrik yang aman dan stabil ke semua peralatan dan perangkat di dalam rumah ataupun gedung. Apa pentingnya untuk pemeliharaan panel listrik? Mengapa pemeliharaan panel listrik itu begitu penting? Bahwa pemeliharaan panel listrik secara teratur sangatlah penting karena beberapa alasan. Yang pertama adalah mencegah kebakaran listrik. Jadi koneksi yang longgar atau komponen yang rusak dapat menyebabkan percikan api yang akhirnya dapat memicu kebakaran. Ini sangat berbahaya sekali.
Kemudian faktor yang kedua adalah mengurangi resiko sengatan listrik. Jadi mengapa bisa mengurangi resiko sengatan listrik? Bahwa kerusakan pada isolasi kabel atau grounding yang tidak berfungsi dengan baik akan meningkatkan resiko sengatan listrik. Kemudian manfaat yang ketiga adalah untuk memperpanjang umur kabel listrik. Jadi pemeliharaan yang baik dapat mencegah korosi dan kerusakan lainnya sehingga dapat memperpanjang umur panel listrik. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah efisiensi energi, bahwa panel listrik yang terawat dengan baik akan memastikan aliran listrik yang optimal untuk mengurangi pemborosan energi. Bagaimana dengan penjadwalan gitu ya, bahwa di dalam pemeliharaan panel listrik itu ada penjadwalannya. Jadi dibagi ada beberapa penjadwalan untuk pemeliharaan panel listrik. Ada pemeliharaan secara harian, kemudian ada pemeliharaan secara mingguan, kemudian ada pemeliharaan secara bulanan, dan pemeliharaan secara tahunan. Kalau pemeliharaan secara harian, pemeliharaan panel listrik secara harian itu biasanya kegiatan yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan adalah pemeriksaan secara visual, jadi melalui penglihatan terhadap panel, kemudian dideteksi atau dicek untuk adakah suara atau tidak di dalam panel listrik tersebut. Kemudian apakah ada bau terbakar atau tidak. Nah, itu adalah pengecekan secara harian ya untuk panel listrik. Kemudian untuk pemeliharaan secara mingguan itu biasanya dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan suhu panel. Jadi dicek suhu di dalam panel listrik tersebut, kemudian dibersihkan debunya di sekitar panel. Kemudian untuk pemeliharaan bulanan itu biasanya dilakukan 1 kali dalam 1 bulan, itu mencakup pemeriksaan dan pengencangan terminal dan grounding. Jadi pemeriksaan atau pengencangan koneksi-koneksi di terminal, misalnya untuk memastikan apakah sambungannya ada yang kendor. Kemudian kalau ada sambungan yang kendor itu nanti bisa dikencangkan dengan menggunakan obeng. Kemudian memeriksa grounding. Groundingnya apakah masih berfungsi dengan baik. Tentunya untuk memeriksa grounding ini bisa menggunakan alat yang disebut dengan earth tester. Kemudian pemeliharaan tahunan itu biasanya 1 kali dalam 1 tahun ya. Jadi dilakukan pengujian secara menyeluruh. Nah, biasanya pada saat overhaul, kemudian pemeriksaan isolasi kabel dan pengecekan kabel, dan pergantian komponen yang sudah tidak layak pakai atau yang sudah aus. Bahwa jadwal pemeliharaan yang teratur itu sangat penting untuk memastikan panel listrik itu berfungsi dengan baik. Pemeliharaan harian meliputi pemeriksaan visual yang sederhana untuk mendeteksi masalah sejak dini. Kemudian untuk pemeliharaan mingguan melibatkan pembersihan dan pengecekan suhu. Kemudian pemeliharaan bulanan berfokus pada pengencangan koneksi dan pemeriksaan grounding. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan tahunan mencakup pada pengujian menyeluruh atau overhaul dan pergantian komponen yang sudah tidak layak pakai atau usang. Untuk prosedur pemeliharaan panel listrik ya, pertama inspeksi secara visual di setiap panel, cari tanda-tanda kerusakan seperti kabel yang terkelupas, korosif, kemudian komponen yang terbakar. Perhatikan apakah ada suara aneh atau bau terbakar yang mencurigakan. Nah, pada saat melakukan pemeliharaan panel, perlu dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan. Jadi untuk melakukan pemeliharaan panel listrik, dibutuhkan beberapa peralatan. Yang pertama adalah obeng. Obeng ini digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan skrup. Skrup yang untuk mengkoneksi setiap penghantar atau kabel. Kemudian tang. Tang digunakan untuk memotong dan menjepit kabel. Kemudian untuk pengukuran tegangan maupun arus gitu ya, biasanya untuk mengukur tegangan itu
digunakan multimeter. Multimeter itu fungsinya adalah untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi pada setiap beban yang terpasang di panel listrik. Kemudian vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu biasanya digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran. Kemudian kita biasanya juga membawa kain lap atau majun ya, fungsinya digunakan untuk membersihkan permukaan panel. Kemudian untuk keselamatan kerja bahwa untuk melakukan kegiatan pemeliharaan panel listrik wajib setiap operator ataupun teknisi wajib untuk menggunakan APD yang sesuai. Seperti misalnya menggunakan sarung tangan isolasi, kemudian menggunakan kacamata pengaman jika daerah di sekitar panel ini berdebu dan berpotensi untuk menyebabkan cedera mata, maka diwajibkan untuk menggunakan kacamata pengaman dan pakaian yang tidak mudah terbakar. APD ini akan melindungi dari operator atau teknisi dari resiko sengatan listrik dan luka bakar. Kemudian beberapa masalah umum yang sering terjadi pada panel listrik itu, pertama adalah koneksi yang longgar. Koneksi yang longgar dapat menyebabkan percikan api yang dan panas yang berlebih ya. Ini yang berbahaya sekali, akan menimbulkan bahaya kebakaran. Kemudian korosif. Korosif dapat merusak komponen panel dan mengurangi konduktivitas listrik. Ini juga korosif juga yang akan menyebabkan permasalahan pada efisiensi energi, di mana setiap penghantar yang korosif akan mengurangi konduktivitasnya dan kemampuan untuk mengalirkan arus itu semakin kecil, sehingga efisiensi energi listriknya akan semakin kecil juga. Kemudian overheating. Overheating itu biasanya dapat merusak isolasi kabel dan menyebabkan kebakaran. Kemudian kerusakan isolasi. Nah, kerusakan isolasi itu dapat meningkatkan risiko sengatan listrik. Jadi kalau ada isolasi yang terkelupas dan kabelnya terbuka dan menyentuh tubuh manusia, itu akan menyebabkan sengatan listrik dan itu sangat berbahaya. Kemudian solusi dari masalah umum itu yaitu pertama, mengencangkan koneksi. Jadi periksa dan kencangkan setiap koneksi yang longgar menggunakan obeng yang sesuai. Jadi kalau misalnya sekrupnya adalah sekrup kembang, menggunakan obeng kembang dan itu ukurannya sudah disesuaikan. Kalau misalnya obeng minus gitu ya, skrup minus, berarti menggunakan obeng minus dengan ukuran yang sudah disesuaikan. Pastikan sekrup terpasang dengan kuat tapi jangan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang berakibat nanti patah ya, nanti terminasinya akan patah. Misalnya skunnya itu nanti akan patah dan itu berdampak tidak baik, sehingga kita harus melakukan pergantian skun. Jadi memang dilakukan pengencangan kabel tapi tidak terlalu kencang. Khawatirnya dengan terlalu kencang maka akan mengakibatkan kerusakan pada skunnya, kalau nggak pada skunnya itu pada sekrupnya, skrup pada terminalnya. Baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah pemeliharaan panel listrik adalah sebuah investasi penting untuk keamanan dan efisiensi energi. Dengan mengikuti jadwal pemeliharaan yang teratur dan prosedur yang benar, maka diharapkan dapat mencegah bahaya kebakaran, kemudian mengurangi resiko sengatan listrik, dan memperpanjang umur panel listrik. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.